Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan sebelumnya nama saya Prandi Andika dengan NIM 2102110600128. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan hasil dari tugas topik 3 saya dalam materi dasar untuk MK struktur data. Untuk itu kita lihat pertama di sini soalnya, yaitu kita disuruh untuk membuat program menggunakan Larik yang akhir kodenya sebagai berikut, seperti ini. Yaitu isi elemen dengan indeks 0 dan seterusnya sampai isi elemen dengan indeks 4 sampai dengan 75. Untuk itu kita gunakan code di sini. Di line pertama include IOStream using namespace std, yaitu library dalam C++. Dan line 4 untuk menandakan program utamanya. Dan di line 6 kita membuat sebuah larik dengan isi 5 dengan bertipikan integer. Apa saja isinya? Di sini ada 75, 80, 77, 90, dan 75. Dan untuk menampilkan larik tersebut, kita menggunakan for loop dalam line 8, for dalam integer x yang bernilai 0, lalu jika x masih di bawah 5, maka akan terus di print. Dan untuk menampilkannya, kita menggunakan perintah cout pada line 10 dengan teks isi elemen dengan indeks indeks x, yaitu 1 sampai 5, sama dengan nilai dari x, yaitu 75 sampai 75 pada tempat 0 sampai 75 pada tempat keempat. Itu kita coba jalankan kodenya di sini. Dan ini adalah hasil dari kode tersebut. Dan kita lihat di soal di sini. Sudah sesuai dengan apa yang diminta dalam soal. Pertama, indeks 075, indeks 180, indeks 277, dan indeks 390, dan indeks 475. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan demo dari nomor 2, yaitu kita disuruh untuk membuat program menggunakan string dengan hasil akhirnya pertama K-pop, 2 bulan Jamilah, 3 Yopilatul, dan terakhir Ahmad Albar. Untuk itu, pertama-tama kita gunakan komentar di sini terlebih dahulu agar kode tersebut tidak dijalankan kembali dan menyebabkan error. Di sini saya sudah menyiapkan kode untuk nomor 2 dengan isian pertama include IOStream, lalu using namespace std, dan di dalam program utamanya kita membuat sebuah string dengan tipe dengan nama variabel trend yang berisikan 5, yaitu pertama K-pop, bulan Jamilah, Yopilatul, Andin, dan Ahmad Albar. Lalu untuk menampilkannya kita menggunakan for loop kembali di sini, line 28 dengan tipe data integer x sama dengan 0, dan jika x masih di bawah 5, maka akan terus di print. Untuk menampilkannya kita menggunakan perintah cout x tambah 1 titik lalu trend x, yaitu ini ya, trend lalu isinya x, lalu kita menggunakan L untuk ciptakan baris baru sehingga kodenya dapat tampak seperti yang diminta dalam soal. Untuk itu kita coba jalankan kodenya eksekusi kodenya di sini. Ya, sudah berhasil dan kita lihat soal, mari kita cocokkan. Di sini pertama kita disuruh untuk meminta K-pop, bulan Jamilah, Pilatul, Andin, dan Ahmad Albar. Di sini sudah sesuai dengan apa yang diminta pada soal. Untuk itu kita lanjut untuk mendemokan nomor 3. Nomor 3 kita disuruh untuk membuat program menggunakan string yang menampilkan pasti bisa dalam urutan vertikal dan terpisah satu-satu huruf. Untuk itu kita gunakan
code yang di sini. Nah, kita pindahkan terlebih dahulu garis komentarnya. Untuk nomor 3, kita menggunakan include iStream using namespace std. Lalu dalam program utamanya kita menginisiasikan string dengan nama variabel tampilan dengan isi pasti bisa. Nah, untuk menampilkannya kita menggunakan for loop kembali di sini, yaitu integer x sama dengan 0. Dan jika x masih di bawah jumlah dari sini adalah lainnya yang menandakan jumlah dari tampilan. Berarti jikalau semuanya belum ditampilkan, maka akan terus ditampilkan. Atau kodenya akan terus berjalan. Di line 47 kita menggunakan perintah cout untuk menampilkan isi dari tampilan. Nah, di sini ada sesuatu yang berbeda, yaitu add text. Apa itu add? Yaitu sebuah fungsi yang menghasilkan referensi yang menunjuk ke sebuah elemen pada lokasi indeks untuk menandakan di mana program tersebut pada saat itu. Untuk contohnya bisa dalam sekarang misalnya di B, atau di E, A, atau di S, dan kita menggunakan NL untuk baris baru di setiap hurufnya. Untuk itu kita coba jalankan eksekusi kodenya di sini, dan berhasil. Di sini kita lihat dalam soal, di sini sudah sesuai dengan apa yang diminta dalam soal, yaitu menampilkan pasti bisa dalam urutan vertikal dan terpisah. Untuk itu kita lanjut untuk mendemokan nomor 4. Di sini kita disuruh untuk membuat program menggunakan pointer yang menampilkan judul badai pasti berlalu, pengarang marga T, dan jumlah 2. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pointer, yaitu tipe data yang digunakan untuk menunjuk ke suatu data. Pointer berisi alamat suatu data. Untuk nomor 4, kita gunakan kodenya di sini. Pertama kita pindahkan dulu line komentarnya. Di sini kita membuat apa yang diminta dengan include iStream using namespace std, dan kita membentuk suatu struk, yaitu dengan nama struktur buku, dan berisikan 3 variabel. Yang pertama string judul, string pengarang, dan integer jumlah. Nah, di dalam program utamanya kita membuat struktur buku pointer. Sini pointer ditandai dengan bintang, pointer novel, dan buku. Lalu kita mengisi data dari buku tersebut dengan sesuai soal yang diminta. Kita membuat dengan kode buku titik judul sama dengan badai pasti berlalu, buku titik pengarang marga T, dan jumlahnya yaitu 2. Dan di line selanjutnya di 72 kita mengatur agar novel menunjuk ke variabel buku dengan kode seperti ini. Lalu untuk mengakses data melalui variabel pointer novel, kita menggunakan, dan untuk mengakses dan menampilkan, kita menggunakan perintah cout judul novel. Nah, di sini perintah dash dan arah ke kanan, yaitu untuk mengakses data melalui variabel pointer novel. Dan di sini sama seperti di atas untuk pengarang dan untuk jumlah. Dan setiap barisnya kita menggunakan NL untuk baris baru. Untuk itu kita coba eksekusi kodenya di sini. Dan kita lihat soalnya sudah sesuai dengan apa yang diminta. Dan kita juga sudah menggunakan pointer pada kode kita. Untuk itu saya akan melanjutkan demo dari nomor 5.
yaitu kita disuruh untuk membuat program yang dapat mempertukarkan dua bilangan. Bagaimana cara melakukannya? Pertama kita memindahkan dulu line komentar seperti tadi. Lalu seperti biasa kita menggunakan include IOStream lalu using namespace std. Dan di dalam program utamanya kita menginisiasikan tiga variabel dengan bertipe datakan integer yaitu x, y, z. Dan di line 90 kita menampilkan masukkan angka pertama, lalu di 91 kita meminta inputan dengan kode SIN, yaitu untuk mengisi variabel X. Lalu di line 92 kita menampilkan masukan angka kedua, lalu di line 93 kita meminta inputan lagi dari user dalam mengisi variabel Y. Lalu kita menampilkan kembali nilai sebelum ditukar dengan nilai X dan nilai Y yang sudah kita masukkan tadi. Lalu di sini di line 95 sampai 97 kita menukarkan bilangan tersebut, yaitu set akan diisi dengan bilangan dari X dan X akan diisi dari bilangan yang ada di dalam variabel Y dan Y akan mengambil bilangan dari set, maka akan tertukar. Dan di line 98 kita menampilkan nilai setelah ditukar dengan perintah cout, lalu X dan Y. Untuk itu kita coba saja jalankan di sini untuk mempertukarkan dua bilangan. Pertama kita masukkan angka, kita random saja. Lalu angka kedua kita random kembali. Ya, di sini sudah ditampilkan nilai sebelum ditukar yaitu 7483 dan 6000. Dan nilai setelah ditukar 6000 pindah ke kiri dan 7483 pindah ke kanan. Itu menandakan program ini sudah berjalan dengan baik dan berhasil sesuai dengan apa yang diminta dalam soal. Itu kita lanjut saja untuk mendemokan program nomor 6, yaitu kita disuruh untuk membuat program yang menampilkan masukkan nilai dan keluaran fungsi faktorialnya. Untuk itu kita akan pindahkan kembali line komentarnya. Sini saya sudah menyiapkan kodenya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu bilangan faktorial. Bilangan faktorial adalah bilangan faktorial dari bilangan bulat positif dari n yang dilambangkan dengan n tanda seru. Bagaimana maksudnya? Yaitu contoh, jika kita mencari 2 faktorial, maka 2 tanda seru sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Dan 4 faktorial yaitu 4 kali 3 kali 2 dan kali 1. Maka hasilnya dari 4 faktorial sama dengan 24. Bagaimana caranya dalam kode? Kita masuk ke dalam kodenya di sini. Pertama include IOStream using namespace std, lalu integer main untuk menandakan program. Lalu di sini kita membuat dua variabel dengan bertipe data integer. Lalu kita menampilkan dengan perintah cout, masukkan angka. Lalu kita meminta user untuk memasukkan inputan dengan perintah SIN untuk mengisi variabel X. Dan kita mengisi variabel Y dengan 1. Untuk rumus mencari faktorial, di sini menggunakan for loop agar terus berjalan sampai selesai dengan isi integer J sama dengan 1, dan jika J masih di bawah sama dengan X, yaitu inputan dari user, maka program ini akan terus berjalan untuk mencari faktorialnya. Dan untuk mencari faktorial kita menggunakan Y sama dengan Y dikali J. Lalu kita menampilkan nilai faktorial dari inputan dengan hasil yaitu Y, yaitu 0. Dan kita coba jalankan saja programnya di sini.
Kita coba dengan angka yang seperti saya contohkan, yaitu 4. Berarti hasilnya adalah 24. Kita coba kembali dengan angka 6. Faktorialnya adalah 720. Dengan demikian, berarti semua program yang saya demokan sudah berhasil dari nomor 1 sampai nomor 6. Untuk itu, demikian apa yang bisa saya demokan hari ini. Untuk perhatiannya diucapkan terima kasih.